Juventus bisa rugi besar jika gagal lolos Liga Champions musim depan. Juventus harus segera memperbaiki penampilan di lapangan pada musim ini. Ada ancaman kehilangan pendapatan yang signifikan jika Bianconeri gagal berprestasi. Kondisi Juve memang sedang tak bagus. Mereka tertahan di peringkat 8 klasemen sementara Serie A dengan 13 poin dari 9 laga. Terbaru mereka tumbang 0-2 di tangan AC Milan. Hasil di Liga Champions juga tak lebih baik. Mereka baru sekali menang dalam 3 laga dan berada di posisi 3 klasemen grup H Liga Champions musim ini dengan raihan 3 poin. Dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Juventus berpotensi kehilangan banyak uang jika tak lolos ke fase 16 besar Liga Champions dan gagal finish di 4 besar Liga Italia musim ini. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bisa mencapai 100 juta euro. Rinciannya, Juve terancam kehilangan pendapatan hingga 15 juta euro jika gagal lolos ke 16 besar Liga Champions musim ini. Kemudian ada potensi uang 78-90 juta euro yang lepas jika gagal finish 4 besar di Serie A. Tak hanya itu saja, Adidas dan juga Deep selaku sponsor utama dilaporkan akan mengurangi kucuran dana ke Juventus jika gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Hal itu memang tertuang dalam kesepakatan kontrak dengan keduanya. Juventus akan menghadapi Maccabi Haifa di Liga Champions pada Selasa, 11 Oktober 2022. Kemenangan menjadi harga mutlak jika mereka ingin menjaga peluang lolos ke fase gugur. Jika sampai kalah, akibatnya bisa berharga sangat mahal. Allegri desak Juventus tunjukkan mentalitas versus Maccabi Haifa. Berangkat dari kekecewaan menjelang pertandingan penting melawan Maccabi Haifa, pelatih Juventus Allegri menegaskan timnya harus berbuat lebih banyak dan menghindari kesalahan yang telah dilakukan. Ini menjadi partai yang sulit. Mereka menunjukkan hal-hal bagus di sini dan bermain baik melawan PSG. Juve baru saja dipukul AC Milan dengan skor 0-2 pada lanjutan Serie A Italia akhir pekan kemarin. Tak ingin terlarut, Allegri meminta Adrien Rabiot dan kolega segera mengangkat kepala untuk laga selanjutnya. Kini Bianconeri bersiap melawat ke markas tim asal Israel Maccabi Haifa pada lanjutan matchday keempat grup H Liga Champions. Allegri memperingatkan pasukannya untuk berhati-hati dan tidak boleh melakukan kesalahan yang sama, menjaga fokus hingga peluit panjang berbunyi. Kami harus bermain sebagai satu kesatuan. Pertandingan melawan Milan mirip dengan partai versus Benfica, di mana kami bisa saja mencetak gol. Kami harus meningkatkan dan jadi lebih solid, yang paling jelas untuk dilakukan. Juve dituntut untuk menang demi bisa menjaga harapan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pasalnya, mereka membutuhkan 3 angka agar dapat menekan 2 tim teratas Benfica serta Paris Saint-Germain. Inkonsistensi penampilan Juve di bawah Allegri terus mendapat sorotan tajam dari media Italia. Inkonsistensi penampilan Juventus di bawah Allegri terus mendapatkan sorotan tajam dari media Italia dan juga penggemar Bianconeri. Meski demikian, Allegri enggan membahas persoalan tersebut dengan yakin bisa membawa Juve bangkit dari kesulitan. Kami harus sadar akan pentingnya laga nanti, bertarung di setiap lini dan membutuhkan hati serta semangat berjuang. Kami memberikan semua cinta, semangat yang pantas didapatkan Juventus. Juve sementara berada di peringkat ketiga klasemen grup H dengan baru mengoleksi nilai 3 dari 1 kemenangan dan 2 kali kekalahan. Klub asal Piemont Turin tertinggal 4 poin dari Benfica di kursi kedua pun PSG sebagai pemuncak klasemen.
Juventus melempam 3 klub yang bisa mencaplok Dusan Vlahovic. Juventus mendatangkan Dusan Vlahovic pada bursa transfer Januari tahun 2022. Saat itu, singa tua menembusnya dari Fiorentina dengan dana yang mencapai 81 juta euro. Penampilannya di Juventus sebenarnya cukup apik. Ia tetap bisa mempertahankan level permainannya seperti ketika masih memperkuat Fiorentina. Namun performa Juve di musim ini sangat buruk. Tim Allegri hanya menempati posisi 8 setelah mengumpulkan 13 poin dari 9 laga. Di ajang Liga Champions, Juve pun mengecewakan. Mereka sudah kalah 2 kali di fase grup dan terancam gagal lolos ke babak 16 besar. Kondisi itu menyulut kabar Vlahovic tak betah di Juve. Jika hal tersebut benar terjadi, ada 3 klub yang siap menampung penyerang asal Serbia itu. 1. Chelsea. Chelsea memutuskan melepas 2 penyerang musim panas lalu. Mereka adalah Lukaku dan Timo Werner. Sebagai gantinya, mereka mendatangkan Aubameyang dari Barca, kemudian memulangkan pemain muda Armando Broja dari Southampton. Performa kedua pemain itu masih jauh dari sasaran, terutama Armando Broja yang baru bisa mencetak 1 gol untuk Dobus sejauh ini. Kedatangan Dusan Vlahovic di Stamford Bridge pada bursa transfer Januari 2023 nanti akan membuat lini depan Dobus kembali mengerikan. 2. Bayern Munchen. Bayern Munchen praktis tak memiliki penyerang tengah senior di skuadnya pada musim ini. Julian Nagelsmann kerap menggunakan formasi tanpa striker murni. Memang benar, mereka mendatangkan Sadio Mane dari Liverpool pada musim panas lalu. Namun, Mane bukanlah sosok striker utama. Kedatangan Dusan Vlahovic bisa menutupi kekurangan Bayern Munchen. Karakter Vlahovic mirip dengan Robert Lewandowski. Ia bisa menjadi penerus yang tepat bagi penyerang asal Polandia itu di Allianz Arena. 3. Paris Saint-Germain. PSG sudah memiliki trio luar biasa mematikan di lini depan mereka. Trio itu diisi oleh Messi, Neymar, dan juga Mbappe. Namun, mereka tentu tak boleh terlalu mengandalkan 3 pemain itu di musim yang panjang. Apalagi target mereka di musim ini adalah untuk memenangkan Liga Champions. Di skuad PSG musim ini memang tak ada sosok striker senior dengan tipikal permainan seperti Vlahovic. Akan ada opsi menarik bagi PSG jika penyerang Serbia itu datang ke ibu kota Prancis pada Januari nanti.